Dimas, maafin aku ya. Maafin aku karena selama ini aku udah berprasangka buruk sama kamu, Mas. Aku kira kakak aku meninggal karena kamu. Makanya aku datang ke sini untuk membalaskan dendam. Tapi ternyata aku salah, Mas. Ternyata semua ini terjadi karena memang itu adalah kesalahan Kak Trisha sendiri. Karena Kak Trisha yang gak bisa ngontrol perasaan cintanya terhadap kamu sampai pada akhirnya dia merenggut nyawanya sendiri. Sekali lagi aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf karena aku udah jahat sama kamu, Mas. Aku jahat karena aku punya rencana busuk sama kamu. Aku mau menghancurkan kamu karena aku kira kamu yang udah kakakku Trisha Salim. Apa? Jadi Mbak Natasha ternyata punya rencana busuk untuk Mas Dimas. Dan ternyata dia adiknya Trisha Salim. Bahkan dia menganggap Trisha Salim meninggal karena Mas Dimas. Tapi aku janji, Mas, aku akan tebus kesalahan aku dengan merawat kamu sampai kamu benar-benar sembuh. Stop! Aisyah? Kenapa Aisyah? Gak usah pura-pura baik. Karena saya udah tahu semua kebusukan kamu, Mbak. Mbak, udahlah, Mbak. Sekarang juga saya mohon jangan pernah deketin Mas Dimas lagi. Keluar dari sini. Aisyah gak seperti itu, Aisyah. Enggak, Aisyah, aku salah paham. Aisyah. Suara apaan tuh? Aisyah, Aisyah dengerin aku dulu, dengerin aku. Aku nggak mau dengerin kamu, Mbak. Tunggu deh. Gawat. Mama Lydia kan lagi jemput Karissa sekolah. Jadi itu nggak mungkin Mama Lydia. Dia itu siapa dong? Itu pintu kamarku kayak mau ada yang buka. Kayaknya nggak mungkin ya Mama Lydia pulang secepat ini dari jemput Karissa. Ini harus aku selidikin. Aduh, gawat. Aisyah, Aisyah dengerin aku dulu, dengerin aku. Aku nggak mau dengerin kamu, Mbak. Aku udah tahu, aku udah diam lagi semuanya. Aisyah! Pergi dari sini, jangan pernah deketin Mas Dimas lagi. Mar, gue udah cek semuanya, nggak ada apa-apa. Aku udah tahu, aku udah diam lagi semuanya. Aisyah! Pergi dari sini, jangan pernah deketin Mas Dimas lagi. Aisyah! Aisyah! Aisyah kenapa? Gue juga nggak tahu mereka berdua kenapa. Atau gini aja Bar, lo cek kamar mama, gue yang nyamperin mereka. Oke. Ini bisa-bisanya ya. Laki-laki kere ini berani-beraninya masuk. Nyebelin banget sih. Gak, aku nggak boleh ketahuan. Aisyah, please, ini gak seperti yang kamu kira. Dengerin dulu penjelasan aku, Aisyah. Mbak,
Dia seperti yang aku kira gimana sih, Mbak? Oh, tuh jangan-jangan kemarin malam listrik Mas Dimas padam itu pasti karena Mbak kan? Karena Mas Setia sendiri yang bilang listriknya itu bukan konslet, Mbak, tapi emang sengaja disabotase. Itu bukan aku, Aisyah. Demi apapun itu bukan Dan aku. obat-obatan. Pasti Mbak juga kan? Ya kan? Makanya kondisi Mas Dimas tuh gak pernah membaik sama sekali. Pas aku komplain baru Mbak pura-pura baik dengan cara Mbak telepon untuk ganti obat-obatannya. Gitu kan, Mbak? Aisyah, aku gak sejahat itu. Aisyah, itu bukan aku. Aisyah, kenapa ini? Mas Setia, tolong Mas Setia. Bukan saya yang ngelakuin ini semua. Mas Setia, tolong percaya sama saya, Pak. Mas jangan dengerin dia, Mas. Mas tahu nggak, Mas? Dia ini penipu, Mas. Jadi aku mohon sekarang juga Mas telepon polisi dan tangkap dia, Mas. Gak ada siapa-siapa. Kamar mandi. Bisa cerita nggak kenapa? Gue nggak tahu. Aku nggak bisa cerita panjang lebar, Mas. Intinya, aku denger dia mau berbuat jahat sama Mas Dimas. Dia punya rencana busuk, Mas. Tasya? Demi apapun, Pak, bukan saya. Saya nggak ngelakuin itu semua. Tolong dengerin aku dulu. Kamu cuma denger sebagian. Enggak. Tapi itu Aisyah sama Natasha saling teriak. Ada apa sebenarnya? Kayaknya entah gimana kedok Natasha terbongkar sama Aisyah. Aku harus manfaatin kesempatan ini. Aku udah denger semuanya. Aku denger kamu ngomong apa. Kamu bilang kalau kamu punya rencana busuk buat Mas Dimas. Aku denger sendiri. Kamu yang bilang. Ya tapi itu cuma sebagian, makanya biarin aku jelasin dulu dari awal semuanya. Aku nggak butuh penjelasan dari Mbak. Berapa kali aku bilang. Yang aku mau, Mbak pergi dari sini. Mbak pergi. Aisyah! Mbak. Aisyah! Aisyah! Pergi Mbak dari sini, Mbak. Aisyah. Aisyah, denger dulu penjelasan Aisyah. aku. Aisyah! Aisyah! Mbak. Aisyah! Bodoh banget sih. Gak ada yang lihat aku. Aman. Gak ada yang lihat aku masuk sini. Jadi aku bisa leluasa. Mas, sekarang gak ada lagi yang bisa ngalangin kita. Dan sekarang aku akan pastikan kamu gak akan selamat.
gak akan lolos lagi. Aku buka ya. Aduh, kasihan banget. Sini aku bukain ya, aku bukain. Pergi sekarang juga, Mbak. Aisyah, dengerin aku dulu. Pergi, Aisyah, Mbak. Aisyah. Aisyah, udah. Aisyah, tolong Aisyah, please dengerin penjelasan aku dulu. Mungkin emang awalnya niat aku nggak baik sama Mas Dimas, tapi sekarang udah enggak, Aisyah. Aku bener-bener bersumpah aku udah nggak ada niat buruk sama sekali sama Mas Dimas. Tuh kan, akhirnya ngaku juga. Mas Setia denger sendiri kan dia ngomong apa? Aisyah, aku bener-bener tulus sekarang. Aku bener-bener cuma mau sembuhin Mas Dimas. Aku cuma mau bantu Mas Dimas untuk pulih. Aku udah nggak punya niat buruk sama sekali lagi, Aisyah. Enggak, aku udah nggak percaya sama Mbak. Sekarang juga, Aisyah. Mbak keluar, Mbak. Aisyah. Gak dengerin. Kenapa kita nggak dengerin penjelasan Natasha dulu? Buat apa lagi, Mas? Aku udah nggak percaya lagi sama dia. Mendingan sekarang juga, Mas. Cari dokter lain. Aku nggak mau Mas Dimas dirawat sama dia. Aisyah, sekarang itu udah jadwalnya aku harus kasih obat untuk Mas Dimas. Aku harus kasih suntikan. Kamu tahu sendiri kondisi Mas Dimas sekarang seperti apa kan? Kalau aku nggak kasih obat sekarang, nanti kondisi Mas Dimas bisa memburuk. Tolong biarin aku obatin Mas Dimas dulu. Aku janji, aku bener-bener hanya mau sembuhin Mas Dimas saat ini. Aku tulus. Enggak, aku nggak percaya sama Mbak. Entah kenapa, kali ini gue rasanya percaya sama Natasha. Pergi sekarang juga, Mbak. Aisyah, Aisyah, kalau kamu nggak percaya sama aku nggak apa-apa. Kamu bisa terus perhatiin aku, kamu bisa ikutin aku, kamu bisa lakuin apapun yang kamu mau. Kamu mau cek semua obat-obatan yang aku kasih, kamu mau ikutin aku kemanapun saat aku ngasih obat, saat aku ngerawat Mas Dimas, apapun kamu boleh lakuin. Tapi please biarin aku obatin Mas Dimas saat ini. Aku benar-benar harus kasih dia suntikan, kalau nggak akibatnya bisa buruk untuk kesehatan Mas Dimas. Enggak. Aku nggak mau. Pokoknya sekarang juga, Mbak pergi. Kalau Mbak nggak mau, aku sekarang Mbak. Aisyah, Aisyah, Pergi nggak, Mbak? Aisyah, apa sih, Mas? Aisyah. Kali ini gue percaya Natasha itu jujur. Dia nggak bohong. Natasha tahu taruhannya. Kalau dia bohong, dia tahu dia bakal masuk penjara. Aisyah, please, aku nggak mau, aku menyesal dan aku juga nggak mau kalian sampai menyesal. Yang aku sesalin adalah aku tuh udah pernah percaya sama Mbak. Mas, keputusan aku udah bulat, Mas. Aku nggak mau. Kamu pasti gerah, capek kan seharian terus. Sini aku bukain. Tuh,
tunggu dulu ya. Aku siapin dulu ya buat kamu ya. Tunggu. Kamu pasti belum mandi kan? Sebagai bakti aku terhadap suamiku tercinta, aku yang akan mandiin kamu, Mas. Selamat tinggal, suamiku tercinta. Selamat tinggal, sayang. Mas, kamu dengar ya? Aku nggak akan tinggalin kamu sendirian. Aku nggak akan tinggalin kamu sampai kamu menghembuskan nafas terakhir kamu. Aku akan pastikan kamu sampai ke sana. Dan kamu gak akan selamat. Permisi, saya mau nganter obat. Saya masuk ya. Tenang Bianca, tenang. Pintu udah dikunci, jadi mereka nggak mungkin bisa masuk. Oke, tenang Bianca, tenang. Loh kok dikunci? Kan Pak Dimas belum sadar. Mungkin ada Bu Aisyah dari dalam. Bu Aisyah? Bu Natasha? Ada orang di dalam? Di, Iya Pak. Bu Aisyah sama Bu Natasha ada di luar. Kenapa emang? Lah terus Pak Dimas sama siapa dong di dalam? Soalnya pintunya dikunci. Coba deh Mas. Kunci. Dikunci. Pak Dimas belum sadar kan? Belum kok. Masih ada mana sih? Bi, panggil Bu Aisyah, Bu Natasha sama Pak Setia kesini sekarang juga, Bi. Buruan Bi, panggil Bi. Baik Mas, baik.
Ah!